Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zahra Salsabila Adisti, mahasiswi semester 4, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, ingin melakukan analisis skripsi kuantitatif menggunakan uji persempitivitas dengan aplikasi SPSS. Nah, di sini saya akan menganalisis skripsi dengan judul The Effectiveness of British Council Website on Young Learners Vocabulary Mastery, a Pre-Experimental Study at SDN 1 Cibunar, dengan penulis yaitu Restu Andini Wulandari. Dan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas penggunaan website British Council dalam meningkatkan penguasaan kosakata pada pelajar muda di SDN 1 Cibunar dengan populasi dan sampel berjumlah 25 siswa dan teknik pengumpulan datanya ini yaitu nilai pretest dan juga post-test. Nah, eh, karena uji persempitivitas ini merupakan bagian dari uji hipotesis komparatif atau uji perbandingan, maka data yang digunakan dalam uji ini adalah data yang berskala interval atau rasio. Nah, uji persempitivitas ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata dari dua sampel yang saling berpasangan atau berhubungan. Namun, jika nanti kita ingin mengetahui perbedaan rata-rata dari dua sampel yang tidak saling berhubungan, maka kita bisa melakukannya dengan uji independen sampelvitas. Nah, sebelum itu, em, karena uji persampelitas ini merupakan bagian dari analisis statistik parametrik, maka sebagaimana aturan dasarnya, persyaratan utamanya ini adalah data tersebut harus berdistribusi normal. Nah, untuk mengetahui apakah data yang kita pakai ini berdistribusi normal atau tidak, tentunya kita harus melakukan uji normalitas terlebih dahulu. Di sini saya akan melakukan uji normalitasnya ya. Baik. Nah, di sini kita masukkan terlebih dahulu datanya ya teman-teman. Karena sebenarnya saya sudah memindahkan ke dalam Excel, jadi kita bisa langsung mengcopy paste-nya dari Excel ini. Nah, bisa dilihat di tabel A ini, di kolom A ini adalah nilai pretest dan di tabel B ini adalah nilai post-testnya. Kita bisa langsung mengkopinya saja ya teman-teman. Lalu kita pindahkan ke dalam SPSS. Jika sudah, maka kita langsung menuju variable view. Teman, di sini bisa kita lihat di kolom name, kita ubah namanya menjadi pre-task. Oh iya teman-teman, di sini pastikan untuk tidak menggunakan spasi ya teman-teman. Jadi kita bisa menggantinya dengan menggunakan underscore atau langsung saja pre-task. Dan di sini adalah post-task. Nah, kita pilih type-nya ini numeric karena datanya ini berupa angka dan desimalnya kita ubah ke 0. Lalu di dalam kolom tabel label ini opsional, kita bisa menamainya dengan nilai pre-task. Dan di sini nilai post-task. Lalu kita langsung aja ke bagian measure. Di sini scale. Nah, baik. Kita kembali ke data view. Nah, di sini lihat ya teman-teman. Ini adalah nilai pretest dan ini adalah nilai post-test. Nah, kita langsung lanjut ke analyze, descriptive statistic, dan explore.
Di sini kita bisa langsung masukkan kedua nilai ini ke dalam dependent list. Lalu klik plots. Nah, di bagian normality plots with task ini kita centang saja. Continue. Lalu di sini pastikan bot ya, teman-teman. Oke. Nah, nanti di sini akan langsung terlihat nilai normalitasnya. Nah, lalu di sini nanti akan terlihat normalitasnya. Ini ya, teman-teman. Di sini kita fokus ke Shapiro Wheel. Mengapa Shapiro Wheel? Karena data yang kita gunakan ini kurang atau tidak lebih dari 50. Jadi kita menggunakan Shapiro Wheel. Sini kita lihat signifikannya. Dari nilai pretest ini adalah 0,059 dan nilai postesnya ini adalah 0,116. Yang mana nilai tersebut lebih besar daripada 0,05. Sehingga kita dapat simpulkan bahwa nilai hasil penggunaan website British Council dalam meningkatkan penguasaan kosakata pada pretest dan juga posttest berdistribusi normal. Nah, jika sudah kita ketahui bahwa data tersebut berdistribusi normal, kita bisa langsung lanjut untuk menguji pair sample testnya. Sini teman-teman bisa langsung ke analyze, compare means. Nah, di sini ada pair sample test. Klik saja. Lalu di nilai pretest kita bisa masukkan ke variabel pertama dan nilai post-test kita masukkan ke variabel kedua. Lalu kita klik option. Nah, di sini pastikan confidence interval persentasenya ini adalah 95%. Kita continue dan klik OK. Nah, lalu di sini muncul 3 output dari per sampel statistik. Nah, nanti saya akan jelaskan lebih lanjut bagaimana cara menginterpretasikannya. Nah, baik. Di sini saya akan menjelaskan hipotesis terlebih dahulu ya, teman-teman. Di sini yang pertama ada hipotesis 0 atau H0, yang artinya tidak ada peningkatan signifikan dalam penguasaan kosakata setelah menggunakan website British Council. Lalu yang kedua ada hipotesis alternatif atau HA, yang artinya adanya peningkatan signifikan dalam penggunaan kosakata setelah menggunakan website British Council. Lalu, pedoman pengambilan keputusan dalam uji per sampel test ini berdasarkan nilai signifikansi hasil output SPSS-nya adalah sebagai berikut. Nah, di sini. Jika sig to tail lebih besar daripada 0,05, maka H0 diterima dan HA ditolak. Artinya, tidak ada peningkatan yang signifikan terhadap penguasaan kosakata siswa setelah menggunakan website British Council. Nah, lalu yang kedua, jika sig to tail-nya ini lebih kecil daripada 0,05, maka H0 ditolak dan HA diterima. Yang artinya, adanya peningkatan yang signifikan terhadap penguasaan kosakata siswa setelah menggunakan website British Council. Lalu selanjutnya ada uji normalitas data variabel nilai pretest dan juga posttest. Nah, kita lihat di sini teman-teman, ini adalah output data yang sudah saya ambil dari skripsi yang sudah saya analisis, dan ini adalah output data yang sudah saya lakukan uji normalitasnya tadi. Nah, dapat kita lihat bahwa nilai pretestnya ini adalah 0,059, yang mana lebih besar daripada 0,05, dan nilai posttestnya ini adalah 0,116, yang mana lebih besar juga daripada 0,05. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa nilai hasil penggunaan website British Council dalam meningkatkan penguasaan kosakata pretest dan juga posttest ini berdistribusi normal. Lalu selanjutnya ada per sample t-task. Nah, di sini yang pertama ada per sample statistik.
Pada output ini, kita diperlihatkan ringkasan statistik dari dua sampel yang diteliti, yakni pretest dan juga posttest. Di sini ada hasil output data dari skripsi yang sudah saya analisis, dan ini adalah output data yang tadi sudah saya lakukan uji coba. Di sini kita bisa langsung lihat ke min-nya atau nilai rata-ratanya ini adalah 2,96 dan nilai postasnya ini adalah 6,72. Nah, sebenarnya kita bisa langsung melihat ya bahwa ada perbedaan antara nilai pretest dan juga nilai posttest. Nah, sebenarnya ini sudah bisa diartikan bahwa adanya perbedaan rata-rata dari hasil pretest dan juga posttest. Namun, untuk membuktikan apakah perbedaan ini tuh benar-benar nyata atau tidak, kita bisa menafsirkannya dalam uji sampel t-test yang terdapat pada tabel output per sampel test. Namun sebelum itu saya akan memperlihatkan dulu di output per sample correlation. Nah, di sini menunjukkan hasil uji korelasi atau hubungan antara kedua data. Nah, berdasarkan output ini, kita bisa tahu bahwa nilai N ini adalah jumlah datanya sebanyak 25 siswa, korelasinya sebesar negatif 0,190 dan signifikannya ini 0,363. Nah, karena nilai signya ini adalah 0,363 yang mana lebih besar daripada 0,05, maka dapat dikatakan bahwa tidak ada hubungan antara variabel pretest dan juga variabel posttest. Oke, selanjutnya di output per sample test. Nah, output ini adalah output yang terpenting karena pada bagian ini kita akan menemukan jawaban em, mengenai ada atau tidaknya pengaruh penggunaan website British Council dalam meningkatkan penguasaan kosakata pada pelajar muda di SDN 1 Cibunar. Nah, berdasarkan output ini ya teman-teman. Nah, ini output yang saya ambil dari skripsi dan ini adalah output yang tadi saya telah lakukan uji coba. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa nilai sigtutilnya ini adalah 0,000 atau 0,001 yang mana lebih kecil daripada 0,05. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa adanya perbedaan rata-rata antara hasil belajar pretest dan juga hasil belajar posttest. Lalu, kesimpulan yang dapat kita ambil adalah hasil analisis inferensiasi menunjukkan bahwa nilai sigtutil sebesar 0,001 lebih kecil daripada 0,05. Maka H0 ditolak dan HA diterima, yang berarti penggunaan website British Council secara signifikan meningkatkan penguasaan kosakata pada siswa di SDN 1 Cipunar. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.